Assalamualaikum anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Bu Guru harap kalian semua semangat terus ya. Nah, pada kesempatan kali ini kalian semua akan ditemani oleh Bu Guru Yelin. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kalau kita semua mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu agar dilancarkan nantinya. Biar Bu Guru yang pimpin ya. Mari semuanya mengadakan tangan bersama-sama. Mari kita berdoa berdasarkan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 tentang ayo cintai lingkunganku. Dan pembelajaran 1. Adapun beberapa mata pelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini, kalian semua bisa baca sendiri ya. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, selanjutnya adalah kalian semua silakan simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, kalian semua tahu tidak? Hewan dan tumbuhan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Namun, sayangnya tidak semua orang mau memperhatikan hal ini. Kalian pernah belum berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kalian buka buku siswa halaman 95. Di sana ada cerita tentang perjalanan ke desa. Kalian semua menyimak dan membaca di rumah masing-masing ya. Sekarang biar Bu Guru yang membacanya dengan nyaring. Perjalanan ke desa. Jadi ceritanya gini nih anak-anak. Pada saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di ujung sekolah. Nah, tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon yang menjulang bagaikan deretan raksasa yang berjajar. Di sana ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Lalu nih anak-anak, di ujung jalan mereka berjumpa dengan seorang bapak tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun kering itu, Pak? Tanya Dayu, karena Dayu heran melihat itu. Kemudian Pak Jajak menjawab, untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, katanya. Kemudian Pak Jajak mengajak Dayu dan kawan-kawan berkunjung ke kebunnya nih anak-anak. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak juga bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Nah, Pak Jajak juga menjelaskan caranya. Pertama, sampah daun kering itu dicampurkan dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Nah, baru sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk yang kita sebut atau kita kenal dengan pupuk kompos. Menurut Pak Jajak, pupuk kompos sangat disukai oleh para petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Nah, dari cerita atau bahan bacaan tersebut, kira-kira
apa nih yang bisa kalian simpulkan? Atau apa saja sih hal-hal positif yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Jadi, dapat bersama-sama kita simpulkan bahwa apa yang Pak Jajak lakukan itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar lingkungannya tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa seimbang. Dari bacaan tadi juga kita jadi tahu, tadi Pak Jajak merawat tumbuhan dan hewannya dengan baik, sehingga tumbuhan dan hewannya memberi manfaat yang sangat banyak pada Pak Jajak. Kebun Pak Jajak subur, panen padi Pak Jajak juga melimpah. Hewan ternak Pak Jajak gemuk-gemuk dan sehat. Karena hal itu, Pak Jajak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Melalui apa nih? Contohnya Pak Jajak hampir setiap hari menjual telur bebek dan susu sapinya. Bahkan sebagian susu sapinya beliau olah lagi menjadi yogurt atau keju, sehingga harga jualnya jauh lebih mahal. Nah, itu adalah contoh hasil kerja keras Pak Jajak karena beliau telah merawat tumbuhan dan hewannya dengan baik. Dari petualangan itu, membuat Dayu dan teman-temannya semakin peduli lingkungan. Tentunya, kalian juga pasti memiliki cerita petualangan yang seru. Contohnya, pengalaman kerja bakti, atau menanam tumbuhan di sekitar rumah kalian, bahkan saat liburan ke rumah saudara. Nah, Bu Guru punya tugas. Tugasnya, tulis cerita petualangan tersebut ke dalam buku tulis kalian. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira, mana tumbuhan dan hewan yang terawat, dan mana tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Sebelum kalian mencontreng jawaban mana tumbuhan dan hewan yang terawat ataupun tidak terawat, kalian baca dulu ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat maupun yang tidak terawat. Jika tumbuhan terawat, warna daunnya akan berwarna hijau dan bebas dari hama. Kemudian daunnya tidak berlubang akibat dimakan ulat. Sedangkan jika tumbuhan tidak terawat, ciri-cirinya daun atau batang akan terlihat layu. Daunnya berwarna kekuningan, tidak hijau. Kemudian dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Sedangkan ciri hewan yang terawat itu bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, dan jarang sakit. Coba kalian perhatikan hewan peliharaan kalian. Kira-kira kalian telah merawatnya dengan baik atau tidak ya? Nah, sedangkan ciri-ciri hewan tidak terawat itu makanannya tidak terjamin. Kadang kalian sering kan melihat kucing yang mengais-ngais sisa makanan. Lalu malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Coba kalian bandingkan dua hewan ini dengan dua hewan yang ini. Kira-kira apa perbedaannya? Kemudian dari dua foto tanaman ini dengan dua foto tanaman yang ini. Berdasarkan ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi, kalian sudah paham kan perbedaan antara tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, dan juga hewan yang terawat dan tidak terawat. Berarti jika Ibu meminta kalian mengerjakan ini, kalian sudah bisa kan? Silakan kalian beri tanda centang apabila ada hewan dan tumbuhan yang terawat. Yang berarti gambar yang tidak kalian beri tanda centang adalah tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Dan yang kedua, silakan kalian kerjakan dua kolom ini. Kalian buat dua kolom, yang pertama tumbuhan dan hewan, dan tulis bagaimana sikap kalian jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Misalnya nomor 1 di kolom tumbuhan, menyiramnya setiap pagi. Kemudian nomor 1 di kolom hewan, memberinya makan secara teratur. Dan seterusnya sampai nomor 5. Nah anak-anak, kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Perilaku peduli lingkungan itu merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Bu Guru harap kalian semua dapat semakin mencintai lingkungan, dapat semakin peduli terhadap makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jika kita simpulkan dan mengingat kembali materi tadi, kalian tahu kan apa saja manfaat jika kita merawat dengan baik hewan dan tumbuhan, kemudian apa saja ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat maupun yang tidak terawat.
Kemudian apa sih mengapa kita harus peduli terhadap tumbuhan serta hewan? Oke, Bu Guru rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Guru mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.